Halo sahabat Robonesia, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel pembelajaran robotika Robonesia Morontian Robotics Learning. Kali ini kita akan melanjutkan proses belajar kita, yaitu membuat project sederhana atau project untuk kita yang pemula ya, yaitu membuat project embedded system menggunakan board Arduino. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memandu sahabat sekalian untuk belajar menggunakan board Arduino untuk mengendalikan ya display LCD menggunakan ini ya komponen push button ya, yaitu komponen ini seperti di gambarnya ya, ini switch yang ini ketika ditekan maka on, kemudian kalau dirilis atau dilepas maka off. Oke ya, untuk itu mari kita simak penjelasan saya sebentar aja berkaitan dengan deskripsi project ini, yaitu project Arduino dan push button. Project levelnya adalah pemula, yang kemudian untuk untuk board type-nya yang akan kita gunakan adalah Arduino Nano 33 IoT. Kemudian untuk software IDE-nya kita menggunakan software default-nya dari Arduino, yaitu Arduino IDE. Untuk bahasa programnya yaitu menggunakan C++. Oke, di sini ya push button-nya tadi sudah kita cek, ini komponennya seperti ini bentuknya. Ini sebenarnya stereo ya, bisa untuk dua line, tapi biasanya karena untuk keperluan supaya lebih kokoh dalam dipasang di PCB-nya, maka dia digabungkan gitu sih. Ya tergantung kita. Ini kan kalau simbol push button yang single ya. Seharusnya kalau double ini harusnya dua tingkat gitu. Ada di sini kakinya 4 kan. 1 2 3 4 di sini. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian deskripsi project. Pada project ini kita akan mempelajari dan mendemonstrasikan cara mengendalikan operasi komponen liquid crystal display atau LCD dan juga LED sekaligus ya, dengan trigger dari komponen push button menggunakan microcontroller yang tertanam pada board Arduino. Nah, jadi nanti kita akan bikin project ini aplikasi lah ya, yang itu nanti kita akan mengendalikan display di pada layar LCD 16x2 karakter, dan ini nanti yang ini ya versi pakai jalur I2C ya. Karena di sini nanti saya menggunakan LCD 16x2 karakter yang dilengkapi dengan modul I2C serial LCD text. Oke. Dan juga nanti sekaligus kita mengendalikan nyala LED. LED juga ya kita nyalakan selain display LCD, dan juga ini ada LED nyalanya kita juga akan kendalikan menggunakan triggernya dari push button. Jadi kita nanti memprogram mikronya supaya ketika push button itu ditekan atau on, maka nanti menampilkan dua aksi sekaligus ya. Pertama menyalakan LED dan juga menyalakan display atau ya mengirimkan display pada display LCD 16x2 karakter. Oke. Kebutuhan projectnya ya sekarang. Ya, seperti biasanya untuk kebutuhan projectnya ada scope hardware dan juga software. Untuk hardware-nya, yang pertama kita membutuhkan Arduino board, yaitu yang kita gunakan adalah Arduino Nano 33 IoT 1 unit. Kemudian kita juga butuh Arduino Uno atau Nano Expansion board seperti ini, sehingga nanti kita tinggal mountingkan saja board Arduino Nano 33 IoT-nya ini setelah dikasih pin header ya di sini. Kemudian yang ketiga kita butuh komponen LCD 16x2 karakter plus modul yang sudah diinstal di sini ya, modul I2C serial LCD tag ya. Ini langsung kita mounting di sini, di solder ya. Nanti kita supaya untuk komunikasinya kita hanya memerlukan dua line aja I2C, yaitu line SDA dan juga SCL. Kemudian komponen keempat, komponen hardware yang keempat adalah LED ya, dan juga dilengkapi dengan resistor. Di sini kita nanti butuh 4 pieces ya, 4 pieces. Kemudian push buttonnya seperti ini. Nanti untuk push buttonnya saya pakai modul ini ya, modul dari CH Electronics, yang nanti kita tinggal ya untuk memudahkan prototyping sih, mengkoneksikannya pada ini pin headernya atau IDC line ini ya. Kemudian kita butuh yang keberapa? 6 USB cable 1, kemudian kabel jumper ya. Oh ya, untuk info nanti kita butuh 4 pieces ya untuk push buttonnya. Jadi ini ada 8, tapi kita nanti akan gunakan 4 buah saja. Oke. Kemudian untuk komponen yang kita butuhkan untuk hardware-nya yaitu Arduino IDE ya. Seperti biasa kita akan
gunakan Arduino IDE ini untuk menulis atau edit program, kemudian untuk compile atau verify program, dan juga untuk mengirim program dari komputer menuju ke chip microcontroller yang ada di board Arduino Nano 33 IoT. Untuk library-nya kita nanti akan butuh library untuk LCD aja ya, yaitu wire.h dan juga LCD crystal underscore I2C.h, yang mana untuk pembahasan tentang dua library ini atau yang khususnya LCD ya, yang liquid crystal underscore I2C ini kita sudah bahas pada video sebelumnya ya, yang membahas khusus tentang mengendalikan display LCD menggunakan library liquid crystal underscore I2C.h. Oke, ini komponen yang kita butuhkan untuk project yang kita akan lakukan pada saat ini. Untuk skematiknya seperti ini. Jadi ini adalah board Arduino Nano 33 IoT-nya. Nanti untuk push button-nya kita akan gunakan 4 buah di sini. Walaupun tadi saya pakai modul dari CH Electronic ya, yang ada 8 buah tadi. Nah, kita nanti butuh 4, kita gunakan 4 aja, yang nanti kita koneksikan pada pin di D ya, digital 2, D4, 3, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah push button-nya, ada 4 biji, 4 buah. Untuk LED-nya kita juga butuh, kita pakai 4 aja. Nanti kita koneksikan ke pin D6, D7, D8, dan juga D9 seperti ini. Ini LED-nya active low ya. LED-nya akan nyala ketika pin microcontroller-nya atau pin board Arduino kita berikan logika low. Dan untuk push button-nya ini low juga ya. Jadi nanti kita akan men-trigger nyala LED dan juga LCD itu ketika push button ditekan, kan berarti kan logikanya 0 nih, karena dihubungkan dengan ground ya, tegangan 0. Jadi kaki pinnya, pin mikronya dihubungkan di kaki salah satu push button, kemudian kaki yang satunya lagi dihubungkan ke tegangan 0 volt atau ground. Ya, jadi ketika itu kita setting ketika pin misalkan ini ya, pin D2 ini 0, maka melakukan apa? Aktivitasnya apa? Kemudian LCD-nya kita pasang di ini ya, jalur I2C default pada Arduino Nano 33 IoT. Di sini di pin A5 dan juga A4. Oke. Dan untuk komunikasi dengan komputernya kita butuh tadi kabel USB ya, seperti biasa. Dan juga ini softwarenya pastikan sudah terinstall di komputer sahabat Robonesia sekalian, yaitu software Arduino IDE. Oke, demikian ini skematiknya. Nah, untuk programnya kita hanya akan satu program aja nih untuk proyek kali ini, yaitu tujuan programnya adalah untuk mengendalikan display LCD 16x2 karakter dan LED dengan trigger dari switch push button ya, kita singkat PB nanti ya. Oke, nanti ini akan saya programnya akan jelaskan di demo ya, seperti itu. Oke, kita langsung escape dulu aja, kita menuju ke software Arduino IDE-nya kita siapkan. Kita buka dulu. Ini shortcut-nya, kita klik kanan terus open. Oke. Oke, sudah terbuka ya. Nanti kita maximize, kemudian kita coba kopikan ya, copy paste program yang ada di slide ini. Kita copy paste di sini, kita select all untuk bagian ini dulu ya. Kemudian klik kanan copy, kita paste di sini ya. Kita ini select all juga, Ctrl A, kemudian Ctrl V untuk paste program yang di copy tadi. Kemudian kita kembali ke slide, kita copy juga bagian yang kedua yang ini. Oke ya, kita select, copy, dan kita paste di bawahnya. Oke. Kemudian bagian ketiga panjang ya, bagian ketiga di slide yang ke-6 kita copy juga ini sampai semuanya, kita sorot dulu, kemudian di copy dan di paste di bawahnya ini ya. Nah, demikian, sehingga sudah tercopy semua kan. Dan di sini untuk library LCD yaitu liquid crystal underscore I2C.h sudah aktif ya, warnanya sudah orange gini, sudah aktif, sudah bisa digunakan.
dan juga library wire-nya juga sudah aktif. Ini default ya, default bawaan Arduino IDE. Kalau ini kemarin kita sudah lakukan instalasi ya pada video sebelumnya. Mungkin nanti sahabat bisa menyimak di video sebelumnya tentang penggunaan library liquid crystal underscore I2C ini dalam mengendalikan display LCD menggunakan jalur I2C tentunya ya, yaitu jalur SDA dan juga SCL. Oke, kita cek dulu udah semuanya tercopy ya. Oke, 1 PB 1 2 3 dan juga 4 pas ya. Kita kemudian save, tekan file, kemudian ini ya save atau Ctrl S, kita bisa pakai shortcut Ctrl S. Kemudian kita simpan, ini kasih nama dulu apa namanya, push button underscore LCD I2C kemudian LED gitu aja ya, untuk memudahkan. Oke, kita cari tempat penyimpanannya, foldernya. Oke, sahabat sekalian menyesuaikan ya, nanti terserah simpan di folder mana yang di komputer sahabat sekalian. Oke, di sini kita simpan di sini ya filenya dan save. Sudah, namanya sudah terganti, push button underscore LCD I2C dan juga underscore LED. Oke. Nah, selanjutnya kita coba jelaskan dulu nih. Jadi programnya nanti kita yang pertama adalah bagaimana kita melakukan ini ya, inisialisasi daripada library atau kelas pada library liquid crystal display liquid crystal underscore I2C.h ini, yang mana nanti kita untuk library-nya langsung kita aliaskan ya. Jadi kita nama daripada kelas library liquid crystal underscore I2C ini dengan LCD aja untuk memudahkan ya, biar nanti simple lah. Seperti contoh di sini kan, untuk setiap menggunakan fungsi yang ada di dalam library liquid crystal underscore I2C ini, kita perlu memanggil nama library-nya ini. Nanti kalau kepanjangan ya sebenarnya bisa aja sih, tapi ini kita aliaskan aja seperti ini supaya nanti tinggal ketik LCD dot. Nah, ini fungsi-fungsi yang akan dipanggil baru kita tuliskan sesuai dengan nama fungsinya seperti ini. Oke, nah untuk yang pertama kita yang jelas mengincludekan dulu dua library ini, wire dan juga liquid crystal underscore I2C.h. Kemudian kita aliaskan library liquid crystal underscore I2C.h ini dengan LCD. Kemudian di sini kita kemarin ini adalah ini ya, yang pada komen di sini kan, di sini adalah alamat bus I2C-nya, kemudian kolom yang LCD-nya dan juga row LCD-nya ya. Jadi karena kita menggunakan LCD 16 kali 2 karakter, maka untuk kolomnya 16, kemudian untuk row-nya 2. Sedangkan untuk I2C address-nya kita gunakan yang sama pada sesuai dengan contoh video sebelumnya ya, yaitu alamat I2C address-nya adalah 0x27. Oke. Untuk keterangannya bisa simak video yang tadi saya sampaikan ya, berkaitan dengan penggunaan liquid crystal underscore I2C ini, penggunaan library ini ya. Oke, kemudian kita lakukan definisi untuk beberapa pin ya, berapa pin yang digunakan untuk koneksi, 4 untuk switch push button-nya, kemudian untuk 4 lagi untuk LED-nya. Oke, kita lakukan di sini definisi menggunakan preprocessor define ya, pagar define, kemudian kita namakan di sini pin-nya PB1 untuk push button PB ya, PB 1 2 3 4, untuk kita hubungkan ke pin ini ya, sesuai dengan pin yang tadi kita pakai, yaitu pin 2 3 4 5, D2 sampai D5. Maka tuliskan di sini define ya, PB1 pin 2, PB2 di sini dengan pin 3, PB3 dengan pin 4, kemudian PB4 dengan pin 5. Oke. Kemudian untuk LED-nya kita sesuaikan juga seperti ini. Jadi hubungkan dengan pin D6 sampai D9 ya. Jadi kita define, terus namanya bukan PB lagi tapi LED, untuk merepresentasikan dia terkoneksi dengan komponen LED yang kita koneksikan ke pin tersebut ya. LED 1 di pin 6, LED 2 di pin 7, LED 3 di pin 8, LED 4 di pin 9. Oke.
Jadi sudah semuanya kita definisikan di sini. Oke. Untuk memanggilnya nanti menggunakan namanya nih ya, nama variabelnya ya yang merepresentasikan pin yang terkait. Oke. Kemudian untuk bagian ini blok setup, blok program void setup ya. Di sini kita melakukan inisialisasi dulu, memanggil fungsi inisialisasi daripada LCD yang kemarin kita sudah singgung juga sih di library-nya LCD liquid crystal underscore I2C ya. Kemudian begin di sini menentukan ininya kolom ya 16 barisnya 2 2 baris di layar LCD-nya. Kemudian 10 ini adalah kemarin dot size-nya, ya, ingat. Oke. Kemudian di sini ada kita juga panggil fungsi backlight pada liquid crystal underscore I2C library-nya. Di sini kita panggil fungsi backlight untuk menyalakan lampu background-nya LCD. Oke, selanjutnya kita juga menentukan ya, menentukan si ini pin 8 pin ini sebagai apa. Karena pin push button itu adalah sebagai masukan, maka dia merupakan input ya. Sehingga untuk PB yang push button, singkatan dari push button ini, kita jadikan dia sebagai input ya, dengan menggunakan mode pinnya sebagai input ya. Jadi kita gunakan perintah pin mode PB, input ya. Ini kita kita ringkas ya supaya nggak terlalu jauh. Kita kan bisa gini ya, nah harusnya gini. Tapi tadi untuk meringkas sih ini juga bisa. Oke ya, jadi ini untuk maksudnya adalah push button 1 itu mode pinnya itu adalah sebagai jalur input, jalur masukan ke sistem microcontrollernya ya. Oke ya, sama PB 2, 3, 4 masing-masing juga sebagai input. Demikian juga LED-nya. Sekarang LED-nya kebalikannya. Kalau LED kan dia merupakan komponen yang dikendalikan ya, nyalanya kan. Dia akan aktif kalau pinnya yang terhubung dengan si kaki LED salah satunya, yaitu nanti dia akan menyala. Jadi di sini untuk pin yang terhubung dengan komponen LED itu sebagai modenya sebagai output ya. Karena dia sebagai pin yang digunakan untuk mengirimkan sebuah logika. Kalau pin yang terhubung dengan push button ini kan nanti pin yang akan menerima logika dari switch ya. Logika apa? 0. Ketika switch ini nyala kan logika kaki ini D2 jadi 0 kan. Nah, itu menjadi trigger bagi microcontroller untuk melakukan sebuah aktivitas yang lain ya. Ketika D2 ini adalah di-trigger sama switch 1 ini ditekan kan, jadi 0 logikanya, maka akan melakukan apa? Nanti kita akan terangkan juga. Oke. Ya, jadi untuk LED-nya dia kebalikan daripada untuk push button, dia sebagai output ya. Modenya sebagai output. Jadi LED 1 merupakan mode pinnya adalah output, LED 2 juga output, LED 3 juga output, LED 4 juga output. Oke, paham? Ya, bisa dipahami ya, sahabat sekalian. Ini void setup-nya. Nah, sekarang kita ke program utama di void loop ya. Pertama-tama kita kondisikan dulu. Kita buat sebuah variabel namanya kondisi PB ya. Jadi variabel ini ya baik ada 4 ya. Kondisi PB 1, 2 dan 3 dan 4 ya. Nanti ini sebagai variabel bertipe integer kita gunakan untuk menyimpan data yang kita baca dari push button dengan perintah digital read ini ya. Kita baca ya, baca data atau kondisi push button, yaitu terus ini kan di sini digital read sama pinnya. Ini pinnya mana? Pinnya adalah PB1 itu terhubung dengan pin 2 tadi ya. Oke. Jadi untuk memudahkan ini langsung ditulis nama daripada pin yang tadi sudah kita aliaskan dengan kata kunci atau perintah define ini ya. Jadi ini PB1 adalah terhubung dengan pin atau merepresentasikan dengan pin 2. Oke, di sini kita langsung ya digital read, kemudian PB1, kemudian digital read PB2 ya. Jadi ini maksudnya membaca kondisi pin yang terhubung dengan masing-masing push button PB1, 2, 3 dan 4 seperti itu. Kemudian baris yang ini digunakan untuk memberikan logika. Jadi logika pada ini LED1 kan ini ya terhubung dengan pin 6, kemudian 27 sampai LED 4 itu 9. Ini supaya dikasih logika high ya. Kasih logika high. Kenapa kasih logika high? Karena di sini nanti untuk supaya ada perubahan ya. Jadi di LED kan. Jadi di sini kalau kita
kasih ya pin D pin yang terhubung dengan kaki LED ya, atau melalui resistor ini ya. Ini kalau kita kasih logika 1 kan berarti LED-nya akan mati. Jadi kita matikan dulu LED-nya sebelum nanti di-trigger oleh si push button supaya dia menjadi logikanya di D6 ini menjadi low. Kalau low maka LED-nya mati. Tapi kalau tadi pada kondisi defaultnya kita berikan dia high ya, sehingga di sini high sama high, artinya di sini 5 volt, di sini juga arah tegangannya sama 5 volt, maka LED-nya kan nggak nyala. Karena syarat daripada sebuah arus listrik mengalir itu harus ada beda potensial di antara dua kaki komponen ya. Ya enggak, kalau salah satunya di sini positif, ini negatif, maka LED-nya nyala. Kalau di sini negatif atau 0 maka LED-nya nggak nyala. Dan juga sama, kalau di sini high dan juga high atau 5 volt dan juga 5 volt, maka LED-nya juga nggak akan nyala. Oke, maka di sini kita untuk kondisi awal pin L yang terhubung dengan LED ini kita kondisikan sebagai logika high ya. Ini juga seperti tadi, bisa kita enter seperti ini. Oke ya, jadi LED-nya kita beri logika high ya, digital right. Kemudian LED-nya kita kaki pin yang terhubung dengan LED 1 dan sampai 4 itu kita kondisikan sebagai high. Jadi semua LED mati dulu. Oke. Nah, setelah itu baru kita push button juga sama ya. Push buttonnya juga sama. Kita sebelum pada kondisi defaultnya ini kan defaultnya dia sama-sama ngambang ya. Di sini nggak ada logikanya nih. Nah, tapi di kaki yang sebelah kanan dia low karena terhubung dengan tegangan 0 volt atau ground. Kemudian di kaki sebelahnya yang sebelah kiri dia masih belum jelas ya. Maka di sini perjelas supaya nanti untuk ada perubahan juga. Jadi kita di sini kondisikan dia sebagai logika high juga, sama dengan LED. Jadi awalnya kita beri logika pada pin PB1 ini atau pin untuk push button di pin 2 sampai pin 5 kita kondisikan dengan logika high dengan kata kunci atau perintah digital write PB1, high ya. Jadi semuanya untuk LED dan juga push button semuanya dikondisikan pada awalnya adalah logika high. Nah, sekarang kita masuk ke program untuk bagaimana membaca kondisi pin ya, karena nanti pinnya kita tekannya tidak barengan, satu persatu lah ya gitu. Jadi di sini ada 4 buah ya, 4 buah grup kalang if ya, atau perulangan if atau cek kondisi if ya. Kan seperti kita ketahui untuk bahasa C dan C++, jadi if ini akan akan menjalankan sebuah program ketika kondisi pada logika di sini ya, di bagian ini adalah benar. If kondisi push button sama dengan low atau benar, makanya kemudian lakukan perintah yang di bawahnya perintah if ini ya. Itu. Jadi nanti kita akan mengecek 4 buah push button tadi. Yaitu kondisi PB1, push button 1, PB2, PB3 dan juga PB4 ya. Ini apa namanya? Oke ya. Nah, di sini sama. Ini programnya sama, berarti adalah ini pertama, ini yang saya jelaskan yang ini ya. Nanti karena yang 3 4 yang PB1 aja yang saya jelaskan ini, nanti karena untuk PB2, 3 dan 4 sama. Cuman bedanya adalah ketika penekanan push button 2, 3 atau 4. Nah, yang PB1 dulu yang saya jelaskan. Jadi di sini untuk kalang perulangan atau cek kondisi if ini nanti ketika membaca kondisi PB1 kan. Jadi jika kondisi PB1 sama dengan 2 kali ini sama dengan low atau logikanya jadi 0 ya, makanya ketika switch 1 ini ditekan maka kondisi itulah yang dibaca oleh si microcontroller yang ada di board Arduino Nano 33 IoT. Jadi ketika switch atau push button 1 ini ditekan, logikanya jadi low kan. Nah, ini jelas jadi trigger si microcontroller untuk melakukan sebuah tindakan yang lain ya, atau pekerjaan yang lain ya. Yaitu ketika kondisi PB1 sama dengan low, artinya kondisinya benar yang ditekan oleh kita, kita manusia selaku yang membuat sistem ini, maka ketika dia benar maka akan melakukan program di bawahnya ini.
Kalau ini tidak low, misalkan tetap high seperti kondisi awal ini, maka ya nggak melakukan apapun. Dia akan loncat ke program selanjutnya. Sampai ada di salah satu kondisi yang itu terbaca dan kondisinya benar, maka itulah yang akan dijalankan. Ketika kondisi pause buttonnya benar, maka apa yang dilakukan? Yang pertama adalah menyalakan LED 1 untuk PB1 ya. Itu nyalakan digital white, LED-nya diganti low. Nah, karena di awalnya high kan, supaya berubah. Ini kan mati. Ketika mau menyalakan LED berarti diganti low logikanya. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan LCD-nya. Di sini clear bersih LCD-nya, bersihkan layar LCD. Kemudian set kursornya di kolom 0 dan juga baris 0. Kemudian cetak atau print teks ini ya, hai sahabat. Kemudian di line keduanya di kolom ya, di kolom 0 dan juga baris 1 di bawah berarti kan. Nah kemudian cetak print ini ya, kalimat di sini spasi supaya ada ya spasi, tidak langsung di kolom 0 pada bagian row kedua ya, langsung di sini tulis Robonesia seperti ini. Kemudian setelah itu dilakukan penundaan selama 2000 milisecond atau 2 detik. Setelah itu di clear lagi LCD-nya, clear bersihkan. Jadi hanya ditekan, ketika ditekan maka yang ditampilkan di LCD LED-nya akan nyala dan juga di LCD-nya juga tertampil hai sahabat Robonesia selama 2 detik saja. Baru itu langsung di clear lagi, sehingga sudah siap untuk menunggu kondisi selanjutnya. Penekanan selanjutnya yang mana? Apakah PB2, PB3 atau PB4? Oke ya, perbedaannya di PB2 ya sama. Ini hubungannya dengan hubungannya sama yang push button 2 ya. Push button 2 hubungannya dengan LED2 dan juga teksnya adalah ayo belajar elektronika. PB3 ini berhubungan dengan menyalakan LED 3. Kemudian ya, ketika PB3 disekan maksudnya ya, maka akan nyala LED 3. Kemudian teks yang ditampilkan di LCD adalah embedded system, programming pada baris kedua. Kemudian ketika push button 4 ditekan atau kondisinya benar low, maka LED 4 dinyalakan. Kemudian teks yang ditampilkan di LCD adalah dan robotika di Robonesia tunda selama 2 detik ya, kemudian di clear lagi. Demikian seterusnya ya, ini di kalang void loop, maka display LCD-nya akan tertampil ketika ada push button dari 1 sampai 4 yang ditekan, salah satunya ya. Oke, bisa dipahami ya sahabat sekalian. Ini saya kira cukup mudah untuk dipahami. Oke, selanjutnya setelah kita jelaskan programnya, kita coba untuk melakukan upload ya ke chip microcontroller yang ada di board Arduino Nano 33 IoT. Oke, saya minum dulu ya. Oke, nah kita coba cek ini board Arduino di mana. Kita coba cari device manager lagi ya, device. Oke, kita buka device manajernya. Oke, Arduino-nya ada di bagian port ini ya. Di COM-nya di COM 12 ya, nggak berubah. Kita cek di sini tools, kemudian board Arduino Nano 33 IoT ya, sudah kita pilih di sini. Kemudian untuk COM-nya 12, oke. Untuk programmernya kita Atmel SAM ICE. Oke, udah sesuai. Maka selanjutnya kita bisa melakukan apa? Compile programnya dan juga mengirim programnya ke chip microcontroller yang ada di board Arduino Nano 33 IoT. Oke, kita tekan tombol ini, tombol upload ya. Kita tunggu prosesnya hingga selesai, jangan diinterupsi ya. Oke, uploading. Sekarang proses uploading. Oke, dan uploading sudah selesai ya. Maka kita lihat hasilnya di board board Arduino kita, di sistem yang kita buat ya. Oke,
kita cek di sini ketika kita tekan tombol start yang pertama, hai sahabat Robonesia. Kemudian kalau kita tekan di ini ya, yang pertama, jadi LED-nya juga nyala dan juga LCD-nya menampilkan hai sahabat Robonesia. Kemudian tombol kedua kita tekan, maka LED LED2 juga nyala dan juga menampilkan kalimat ayo belajar elektronika, koma. Kemudian kita tekan tombol 3, maka teksnya adalah embedded system, koma, programming, koma. Kemudian LED3 juga nyala. Kemudian kita tekan push button 4, maka akan tampil di LCD dan robotika di Robonesia, dan LED 4 nya juga nyala. Nah, demikian. Jadi programnya adalah bagaimana kita bisa men-trigger microcontroller yang ada di board Arduino Nano 3 IoT, dan juga nanti setelah di-trigger pause buttonnya PB1 sampai PB4 tadi ya, itu melakukan apa? Ya tadi ya, menampilkan menyalakan LED dan juga menampilkan teks di display LCD 16x2 karakter. Ya, demikian ya sahabat Robonesia. Saya kira sangat jelas, bisa dipahami. Jika nanti kurang jelas bisa diulang-ulang videonya, sehingga sahabat Robonesia juga akan menjadi lebih paham tentang penggunaan program C++ untuk di Arduino IDE untuk mengendalikan nyala LCD dan juga LED menggunakan yang dengan trigger komponen push button ini. Baik, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.